Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Lutfia Amanda. Kali ini saya ingin membahas materi mengenai penyesuaian diri terhadap kehilangan pasangan hidup. Setiap orang mengalami proses perkembangan dalam kehidupannya, baik secara fisik maupun secara psikologis. Perkembangan tersebut akan membawa perubahan, bahkan dapat menimbulkan munculnya permasalahan-permasalahan yang baru. Hal ini sangat normal seiring dengan perubahan yang terjadi, maka seseorang akan membentuk reaksi-reaksi tertentu untuk menghadapinya. Nah, mekanisme ini disebut sebagai penyesuaian diri. Salah satu tugas perkembangan orang dewasa usia madya adalah menyesuaikan dirinya terhadap kehilangnya pasangan hidup, baik itu kehilangan yang disebabkan oleh perceraian ataupun kematian. Penyesuaian diri membutuhkan kemampuan yang baik. Penyesuaian yang baik akan membawa dampak yang baik pula bagi seseorang, yaitu tercapainya kebahagiaan hidup. Tetapi sebaliknya, apabila seseorang tidak dapat menyesuaikan diri dengan baik, maka akan mengalami masalah-masalah yang baru. Kehilangan pasangan hidup membuat seseorang merasa kesepian dan sedih, bahkan tidak jarang mengalami stres dan depresi. Lingkungan dapat mempengaruhi bagaimana seseorang tersebut akan menyesuaikan dirinya. Lingkungan yang baik, maka seseorang akan menyesuaikan diri dengan baik pula. Apabila penyesuaian diri tersebut tidak baik, maka bisa dilihat bahwa lingkungan tersebut tidak mendukungnya dengan baik. Penyesuaian diri akan terwujud dalam perilaku individu yang mampu menerima diri sendiri, memiliki hubungan yang positif dengan orang lain, mandiri, dan memiliki ketujuan hidup serta masih mampu untuk mengembangkan dirinya lebih baik lagi. Baiklah, saya Fadila Mesya Putri. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penyesuaian diri di ambang masa pensiun. Individu pada masa dewasa madya atau tengah perlu menyiapkan diri untuk masa pensiun, baik secara keuangan maupun secara psikologis. Membangun dan memenuhi aktivitas-aktivitas waktu luang merupakan bagian yang penting untuk persiapan masa pensiun, sehingga peralihan ke masa usia lanjut tidak begitu menekan individu yang dapat menyebabkan cemas. Memasuki masa pensiun, mereka mengalami masa penurunan kehidupan ekonomi karena tak mampu untuk bekerja secara produktif lagi, kecuali untuk mereka yang memiliki perusahaan. Maka mereka tinggal memetik keuntungan finansial dan tetap mampu mempertahankan kehidupan keuangan keluarga, karena biasanya perusahaan diserahkan dan dikelola oleh anak atau orang-orang yang profesional. Pada orang-orang dewasa lanjut yang menjalani masa pensiun, dikatakan memiliki penyesuaian diri paling baik adalah lanjut usia yang sehat, memiliki pendapatan yang layak, aktif, berpendidikan baik, memiliki relasi sosial yang luas, termasuk diantaranya teman-teman dan keluarga, dan biasanya merasa puas dengan kehidupan sebelum pensiun. Orang-orang dewasa lanjut dengan penghasilan tidak layak dan kesehatan yang buruk dan harus menyesuaikan diri dengan stres lainnya yang terjadi seiring dengan pensiun, seperti kematian pasangannya, memiliki lebih banyak kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan fase pensiun. Baiklah, saya Fatih Hamsyah akan menjelaskan tentang penyesuaian diri pada ambang usia lanjut. Penduduk lanjut usia merupakan bagian dari anggota keluarga dan anggota masyarakat yang semakin bertambah jumlahnya, sejalan dengan peningkatan usia harapan hidup. Pada tahun 1980, penduduk lanjut usia baru berjumlah 7,7 juta jiwa atau 5,2% dari seluruh jumlah penduduk. Pada tahun 1990, jumlah penduduk lanjut usia meningkat menjadi 11,3 juta orang atau 8,9%. Jumlah ini meningkat dari seluruh Indonesia menjadi 15,1 juta jiwa pada tahun 2000 atau 7,2% dari seluruh penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk lanjut usia meningkat secara konsisten dari waktu ke waktu. Menurut Soehartini pada tahun 2007. Ketika persentase orang yang berusia tua semakin banyak, masa hidup sebenarnya tetap tidak berubah sejak awal pencatatan sejarah. Masa hidup adalah batas atas dari hidup, jumlah maksimum dari tahun-tahun di mana individu dapat hidup. Masa maksimal dari manusia kurang lebih usia 120 tahun. Maka lanjut usia adalah suatu masa yang memiliki rentang kehidupan yang paling panjang dalam periode perkembangan manusia. Menurut Santrok pada tahun 2002. Wibisono dalam masa tua pada tahun 1992 menyebutkan bahwa lanjut usia sebagai tahap akhir siklus kehidupan merupakan tahap perkembangan normal yang akan dialami oleh setiap individu yang mencapai lanjut usia dan merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari.
Meskipun demikian, dari zaman ke zaman, selalu ada saja yang memimpikan untuk tidak mengalaminya. Ada banyak usaha untuk mempertahankan kemudaan dan banyak gangguan atau problema kejiwaan yang berkaitan dengan lanjut usia, menunjukkan besar pengaruh perubahan akibat lanjut usia tersebut bagi kehidupan manusia. Hafigur and Duval dalam Hardy Winoto pada tahun 1991 menguraikan 7 jenis tugas perkembangan selama hidup yang harus dilaksanakan oleh lanjut usia, yaitu yang pertama penyesuaian terhadap penurunan fisik dan psikis, kedua penyesuaian terhadap pensiun dan penurunan pendapatan, ketiga menemukan makna kehidupan, keempat mempertahankan pengaturan hidup yang memuaskan, kelima memuaskan kepuasan dalam hidup berkeluarga, keenam penyesuaian diri terhadap kenyataan akan meninggal dunia, dan yang ketujuh menerima dirinya sebagai seorang lanjut usia. Hurlok pada tahun 1999 mengemukakan bahwa ada 5 pola kehidupan di masa lanjut usia yang bersifat umum, yaitu tinggal sendiri hanya dengan pasangannya, lanjut usia yang hidup sendiri di rumahnya sendiri, 2 atau lebih anggota dari usia yang sama tinggal bersama dengan status tanpa hubungan perkawinan seperti saudara laki-laki, saudara perempuan atau teman-teman seusia, janda atau dua yang tinggal bersama dengan anak dan cucunya, dan orang lanjut usia yang tinggal di dalam perumahan perampungan orang lanjut usia atau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Hidayah. Di sini saya akan menjelaskan materi berikutnya tentang bahaya pekerjaan pada usia media. Sebagian besar orang dewasa muda, terutama mereka yang kurang mempunyai pengalaman kerja atau bahkan bagi yang belum pernah bekerja selama masih sekolah, seringkali mengalami banyak kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan pekerjaan yang diembannya. Bahaya pekerjaan yang bersifat umum adalah pengangguran. Apabila pengangguran itu atas dasar sukarela, maka efeknya akan jauh lebih kecil dibandingkan dengan orang yang menganggur karena terpaksa. Contohnya seperti orang dewasa yang berhenti bekerja karena dengan tujuan memperoleh pekerjaan baru yang lebih baik, maka efeknya lebih kecil ketimbang orang yang menganggur karena dipecat. Yang kedua, lamanya waktu menganggur akan menentukan tinggi rendahnya tingkat efek psikologisnya. Apabila pengangguran terjadi dalam jangka waktu yang relatif pendek, maka pengaruh psikologisnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan yang menganggur lama. Khususnya, apabila standar hidup telah berubah secara cepat sehingga mereka harus segera mendapatkan pekerjaan, maka pengangguran tipe ini jauh lebih menderita. Materi selanjutnya tentang bahaya perkawinan pada usia media. Secara umum, pernikahan merupakan upacara pengikatan janji nikah yang dilaksanakan dengan menggunakan adat atau aturan tertentu yang kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu. Sedangkan perkawinan, meskipun seringkali dibedakan dengan kata nikah, memiliki inti makna yang sama dengan pernikahan, yaitu upacara bersatunya pria dan wanita membentuk satu keluarga. Banyak pria dan wanita dapat melakukan penyesuaian perkawinan ini dengan berhasil, dan bahkan lebih bahagia dalam perkawinannya daripada yang dialaminya selama masih merawat anak-anak. Tetapi, bagi orang lain, hal ini merupakan transisi yang membahayakan. Kegagalan dalam mencapai tugas perkembangan ini mempunyai efek balik dalam penyesuaian seksual selama masa usia media. Faktor tersebut membahayakan penyesuaian perkawinan dan sangat menambah kekecewaan terhadap perkawinan selama periode tersebut. Oleh karena itu, perceraian atau ancaman perceraian adalah salah satu dari seluruh bahaya perkawinan yang paling serius pada usia media. Hurlok, 1990.